Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Misteri Dini Hari. Kali ini Misteri Dini Hari akan menceritakan sebuah kisah nyata yang berjudul Keluarga Korban Pesugihan, yang dituliskan di akun Twitter @metafisika. Bagi teman-teman sekalian yang ingin membacanya langsung, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Langsung saja kita mulai ke ceritanya kali ini. Ini semua bermula ketika Michelle masih kecil, ketika kedua adiknya belum lahir ke dunia ini. Dulu, ayahnya bekerja di sebuah perusahaan besar di Yogyakarta, dan ekonomi keluarga bisa dibilang berkecukupan. Hingga suatu saat, sang ayah dipecat dari perusahaan karena difitnah menggelapkan uang oleh teman kantornya. Dari sinilah ekonomi keluarga berubah total. Sang ayah yang kesulitan mencari pekerjaan, dan pekerjaan ibunya sebagai ART tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lama-kelamaan, barang-barang berharga satu persatu dijual. Mobil, motor, dan perhiasan dijual hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sembari sang ayah yang bekerja serabutan. Michelle yang pada waktu itu baru saja akan masuk SD, bebarengan dengan sang ibu yang mengandung adik pertamanya. Kebutuhan yang semakin meningkat membuat sang ayah kebingungan mencari nafkah. Akhirnya diputuskan untuk menjual rumah dan mencari yang lebih murah. Namanya rumah pasti tidak secepat itu terjual. Butuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sang ayah tak habis akal, dia menawari rumahnya ke beberapa orang dan juga teman ayahnya dahulu. Sang ayah berkelana ke sana kemari untuk menjual rumahnya. Namun di tengah perjalanannya, ketika Michelle masih diselimuti kepolosan, suatu hari sekitar jam 11 malam, rumahnya didatangi oleh segerombolan orang. Kalau jumlahnya berapa orang, aku lupa. Tapi yang kuingat ada 2 mobil pada saat itu. Aku waktu itu kebangun karena rame banget rumahku. Ibuku aja bingung, gelas di rumah gak cukup buat ngasih minum orang-orang yang datang ke rumah waktu itu. Menurut penuturan Michelle, orang-orang itu agak aneh karena memakai baju yang sama semua, dan pakaian yang dipakai dari atas sampai bawah berwarna hitam. Dan salah satu dari mereka membawa sebuah plastik hitam besar. Michelle sempat bertanya-tanya kepada ibunya, mereka itu siapa? Karena Michelle belum pernah melihat orang-orang itu sama sekali. Usut punya usut, ternyata ibunya juga tidak tahu dengan orang-orang yang datang ke rumah pada waktu itu. Michelle tidak tahu apa yang diobrolkan sang ayah dengan segerombolan orang itu, karena mereka berkerumun di dekat mobil yang agak jauh dari teras rumahnya. Tak lama kemudian, sang ayah ikut dengan segerombolan dan pergi entah kemana. Sang ibu sempat bertanya, namun sang ayah hanya terdiam. Bukan 1-2 hari, sang ayah tak kunjung pulang hingga 7 hari lamanya. Sang ibu yang sedang mengandung kebingungan dan tidak tahu harus mencari kemana. Apalagi dia tidak mengenal orang-orang yang datang malam itu. Di tengah kebingungan karena sang ayah tak kunjung pulang, tiba-tiba di suatu pagi ketika Michelle berangkat ke sekolah, dikagetkan sang ayah yang sudah di teras rumah. Tetapi Michelle melihat ada sesuatu yang berbeda dari ayahnya. Sang ayah yang biasanya terlihat murung, kali ini terlihat bahagia. Beda banget pokoknya. Pas waktu itu ayahku kayak bahagia banget, malah nganter aku ke sekolah. Padahal biasanya gak pernah sama sekali. Michelle yang bertanya-tanya di dalam hati, sempat kebingungan walau dia senang melihat ayahnya sekarang. Sudah tidak bersedih lagi. Di balik ayahnya yang bahagia itu, ternyata sang ayah bercerita kepada ibunya bahwa dia sudah bekerja lagi, dan pekerjaan yang ia dapatkan dari salah seorang teman barunya. Teman baru yang dimaksud
adalah segerombolan orang yang datang malam itu. Yang kemarin itu siapa, Pak? Kok aku baru lihat ya? Tanya ibu kepada ayah. Itu temanku, Bu. Aku ketemu pas nawarin rumah yang mau kita jual, tapi gak jadi ku jual. Aku udah dapat kerja sekarang. Gajinya juga lumayan. Sejak ayahnya bekerja lagi, ekonomi keluarga Michelle berubah drastis. Yang dulunya ingin menjual rumah, malah ayahnya sekarang membeli rumah baru dan bisa dibilang lebih besar dari rumahnya sebelumnya. Apapun dibeli oleh ayahnya untuk kebahagiaan keluarga. Hingga adik pertamanya lahir, ekonomi keluarga semakin naik dan tidak jarang ayahnya bergonta-ganti mobil. Michelle yang ikut kecipratan bahagia karena apapun yang ia inginkan selalu diberi oleh ayahnya. Bahkan dari teman Michelle yang lain, Michelle bisa dibilang paling loyal dan dianggap orang kaya. Waktu terus berjalan, Michelle dan adiknya yang bertambah dewasa semakin jaya dan bahagia dengan kehidupan mereka. Hingga suatu hari, sempat ada pertengkaran hebat antara ibu dan ayahnya. Pertengkaran itu terjadi karena ibunya mempermasalahkan sang ayah yang selalu pergi sampai pagi hari dengan gerombolan teman yang selalu menggunakan pakaian hitam. Menurut penuturan Michelle, memang di hari-hari tertentu, sang ayah selalu pergi entah kemana dan pulang ketika subuh tiba. Ketika ditanya, sang ayah selalu menjawab, lembur. Sang ibu yang awalnya percaya, lama-kelamaan curiga dengan kebiasaan sang ayah. Ya masa lembur, cuma tiap hari-hari itu begitu. Dan lemburnya itu pasti dia berangkat jam 9 malam sampai subuh. Pertengkaran yang terjadi tidak membuat lembur ayahnya berubah. Pertengkaran itu terus berulang-ulang hingga ibunya lebih baik mengalah dan membiarkan kebiasaan ayahnya yang cukup aneh itu. Bertahun-tahun lamanya, Michelle selalu melihat ayahnya dengan kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Ayahnya juga lama-kelamaan berubah, jadi lebih pendiam dan lebih banyak di luar daripada di rumah. Ayahnya bertambah berubah ketika adik keduanya lahir. Ayahnya semakin menjadi-jadi, yang dulunya tidak pernah mengajak gerombolan temannya itu ke rumah. Setelah adiknya lahir, ayahnya sangat sering mengajak mereka ke rumahnya. Karena mungkin terlalu sering ke rumah, Michelle dan keluarganya malah menjadi akrab dengan para gerombolan berpakaian hitam itu. Bahkan tak jarang ayahnya mengajak salah satu dari mereka untuk menginap di rumahnya. Sang ibu yang dulunya kesal dengan kebiasaan ayahnya berubah 360 derajat ketika ibunya tahu bahwa sang ayah pergi lembur dengan para gerombolan itu. Ya mungkin karena udah kenal, jadi mereka malah akrab. Ibu juga udah gak kesal lagi waktu itu. Semenjak mereka akrab dengan para gerombolan itu, Michelle merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Dia sering bermimpi bertemu dengan ular berkepala wanita dengan tangan yang menggenggam sebilah pedang panjang berlumuran darah. Mimpi itu berulang kali terjadi. Namun Michelle tidak berani untuk bercerita kepada ayah dan ibunya karena dia berpikir hanya mimpi yang kebetulan berulang. Lama-kelamaan, Michelle merasa ada yang janggal ketika ayahnya pergi lembur. Seperti biasanya, Michelle sering mendengar ketukan dari jendela kamar dan dia merasa selalu ada yang mengawasi di malam di mana ayahnya pergi. Kembali lagi, ia merasakan itu berulang kali. Hingga tibalah titik di mana Michelle tidak kuat lagi. Aku ngerasa itu tiap ayahku pergi. Pas aku tidur sama adikku juga dengar. Dia juga takut. Ngetoknya terus-terusan gak berhenti-henti. Lalu Michelle menceritakan apa yang selalu dialaminya kepada ayah dan ibunya. Ibunya panik dan menyarankan untuk didatangkan ahli spiritual. Namun berbeda dengan tanggapan ayahnya
yang hanya diam bahkan tidak setuju dengan saran mendatangkan ahli spiritual. Michelle kebingungan dengan tanggapan ayahnya yang biasa saja, bahkan seperti menghiraukan apa yang dialaminya. Dia juga melihat raut wajah ibunya yang keheranan ketika melihat tanggapan sang ayah. Sempat terjadi perdebatan namun sang ayah menang dalam perdebatan itu. Anehnya sang ayah mengancam tidak akan kembali ke rumah kalau tetap mendatangkan ahli spiritual. Michelle masih merasakan gangguan itu, bahkan berbulan-bulan lamanya. Walaupun kadang hilang, akan tetapi bertemu sosok ular juga masih menghantuinya. Ibunya yang menyarankan berpindah kamar dan tidur bersamanya. Michelle yang mengiyakan dan benar saja. Gangguan dan mimpi itu tidak pernah ia rasakan sama sekali di kamar ibunya. Hingga suatu saat ketika ibunya membereskan kamar Michelle untuk dijadikan gudang karena sudah jarang dipakai. Ibunya menemukan sebuah keris kecil yang dibalut dengan kain kafan dengan beberapa bercak tanah tepat di atas jendela kamar. Ibunya ketakutan dan tanpa basa-basi membuang keris itu ke tong sampah. Malam harinya, ibunya bercerita kepada sang ayah, dan bisa ditebak, sang ayah malah murka dan mencari keris itu di tong sampah rumah. Dia nyari di tong sampah sampai diterbalikkan tong sampahnya. Dia nemu kerisnya lagi, tapi malah disimpan di lemarinya. Michelle tak habis pikir dengan ayahnya yang semakin aneh. Ia pun menebak-nebak apakah keris itu ada hubungannya dengan mimpi dan gangguan yang sering ia alami. Ibunya pun berpikiran sama dengan Michelle pada waktu itu. Yang tambah membingungkan lagi, kenapa sang ayah selalu menghindar ketika ada sesuatu yang menyangkut keluarganya. Bahkan tidak ada pembelaan sedikit pun dari ayahnya. Waktu terus berjalan dengan sifat ayahnya yang semakin aneh. Gangguan yang terjadi juga semakin kuat. Adiknya nomor 2 yang masih kecil sering menangis tiba-tiba. Dan adiknya yang nomor 1 juga tak jarang mendengar suara misterius dari luar rumah. Kebiasaan lembur sang ayah semakin brutal. Yang awalnya 1 minggu sekali, bertambah tiap bulan. Bahkan sampai tidak pulang ke rumah 1 bulan lamanya. Apalagi menyangkut pekerjaan ayahnya yang semakin tidak jelas. Dia pernah gak pulang 1 bulan lamanya. Kan ibuku juga curiga, apa dia tuh gak kerja apa gimana. Soalnya waktu itu ayahku jarang nongol. Tiba-tiba ada, tiba-tiba pergi. Gitu aja tiap hari. Ya aku nyoba bikin ibu mikir positif aja. Mungkin ayah kerja keluar kota, atau mungkin udah naik jabatan, apa gimana makanya sibuk. Soalnya kita emang benar-benar gak tahu waktu itu. Menurut penuturan Michelle, pada waktu itu sempat terbesit pikiran curiga dengan ibunya karena tidak pernah tahu apa yang dilakukan sang ayah selama ini. Aku curiga ibuku selama ini berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan sebenarnya ibuku sangat tahu apa yang sebenarnya ayahku lakukan. Dan Michelle berpikir apa yang selama ini diperlihatkan oleh ibunya hanya pura-pura semata untuk membuatku tenang. Awalnya aku curiga sama ibu. Ya logikanya harus tahu gitu apa yang dilakukan ayahku yang dibilang lembur. Kecurigaan itu seketika datang di benak Michelle. Michelle bahkan sempat berpikir ada sesuatu yang besar disembunyikan oleh ibunya. Kecurigaan itulah yang terus terbayang di benaknya. Michelle bahkan secara tidak langsung menanyakan hal itu, akan tetapi dibantah mentah-mentah oleh ibunya. Apalagi setelah Michelle masuk SMA, ayah dan ibunya berpisah dengan Michelle dan 2 adiknya. Waktu itu sang ayah bercerita harus berpindah ke daerah utara Jogja yang cukup jauh karena ada pekerjaan yang harus dilakukan di sana. Dengan terpaksa, ayah dan ibunya meninggalkan Michelle dan 2 adiknya. Tak tanggung-tanggung,
Mereka berencana menetap di sana selama 1,5 tahun lamanya. Kecurigaan Michelle semakin menguat ketika suasana keluarga setelah ayah dan ibunya pergi keluar kota. Michelle merasakan lebih nyaman dan tentram hidup bersama dua adiknya. Walaupun komunikasi dengan ayah dan ibunya masih berjalan, apalagi mereka memilih berpindah ke rumah Eyang karena takut ketika ada gangguan tidak ada yang menolong mereka. Pas pindah ke rumah Eyang, kayak biasa aja, aku udah gak mimpi lagi, adikku udah gak nangis lagi, adikku satunya juga udah gak pernah dengar suara lagi. Ditambah lagi Eyang Kakung yang pernah bercerita semenjak ayahnya bekerja dan bisa dibilang sukses, tidak pernah berkunjung lagi ke rumah. Sekedar menengok pun tidak pernah sama sekali. Memang setelah ayah bekerja daripada gerombolan itu, hanya Michelle, ibu, dan dua adiknya saja yang sering mengunjungi Eyangnya. Sang ayah memang tidak pernah mau ketika diajak berkunjung ke rumah Eyangnya. Sifat dan kehidupan sang Eyang yang apa adanya saat Michelle hidup bersama di sana. Michelle sering diberikan petuah yang intinya selalu berhati-hati dalam kehidupannya sehari-hari. Michelle merasakan diistimewakan dan paling dijaga daripada kedua adiknya. Aku tuh kemana-mana pasti diantar Eyang. Eyang tuh kayak gak mau jauh dari aku. Kadang kasihan kan jauh dari rumah Eyang. Tapi Eyang tuh pasti ngotot. Kemanapun harus sama dia. Bahkan aku dilarang untuk pergi malam hari. Ketika ada temanku yang ingin mengajakku pergi malam hari, teman-temanku harus datang ke rumah Eyangku. Apabila terpaksa keluar, kadang diantar oleh eyangku ataupun orang kepercayaan eyang, namanya anak SMA, lama-kelamaan jenuh karena tidak bisa merasa bebas kesana kemari. Michelle sempat colong-colongan dengan eyangnya, dan akhirnya Michelle mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan sama sekali oleh semua orang di dunia ini. Michelle bersama teman-temannya menggunakan sepeda motor dan berniat untuk berlibur ke pantai. Namun apa dikata dan sudah menjadi kehendaknya, Michelle mengalami kecelakaan hebat dan dia menabrak bak truk dan kemudian badannya terjatuh ke kiri dan naas salah satu bagian dari tubuhnya terlindas ban mobil yang melaju kencang dari belakang. Aku tuh gak tahu kenapa bisa kayak gitu. Tiba-tiba hitam aja pandanganku. Seingatku, cuma aku lihat bak truk ada di depan mataku. Habis itu udah gak inget apa-apa lagi. Bangun-bangun udah di ruangan. Dan udah kayak gini. Eyangnya yang langsung datang ketika mendengar kabar dari teman-teman Michelle. Eyangnya sempat pesimis Michelle bisa selamat karena di beberapa bagian badannya patah dan banyak darah yang keluar pada saat itu. Tak hanya itu, di bagian organ dalam juga banyak terkena benturan karena kecelakaan itu. Yang paling parah, salah satu tubuhnya tidak bisa aktif lagi sampai sekarang. Sebelum siuman, Michelle sempat koma 12 hari. Michelle menuturkan dia sangat bersyukur masih bisa hidup sampai sekarang. Bahkan waktu itu dokter mengatakan kepada keluarganya kemungkinan untuk selamat sangatlah kecil. Ibunya yang datang, air matanya pecah saat melihat Michelle terkapar lemah, tak berdaya. Dengan bantuan alat pernapasan dan bantuan alat lainnya yang tertancap di tubuhnya, Eyang dan dua adiknya mencoba menenangkan sang ibu yang menangis tiada henti. Ibunya selalu menangis setiap hari dan berharap sang anak bisa kembali siuman. Setiap hari sang ibu selalu berada di samping Michelle, bahkan tidak mau beranjak dari tempatnya karena tak ingin kehilangan sosok Michelle. Sang eyanglah yang selalu menyemangati sang ibu agar percaya Michelle bisa melewati ini semua dan harus pasrah pada kehendak Tuhan. Walaupun dalam benak sang eyang menanyakan kemanakah sang ayah karena tidak menunjukkan batang hidungnya ketika semua sedang bersedih dan berdoa untuk keselamatan Michelle. Penantian itu pun datang ketika Michelle siuman. Kebahagiaan
Rasa haru dan ketidakpercayaan bercampur aduk ketika mendengar Michelle sudah siuman dari mimpi panjangnya. Akan tetapi, Michelle sempat tidak percaya karena salah satu bagian tubuhnya tidak bisa ia lihat kembali. Dia belum ikhlas dengan apa yang terjadi dengannya. Namun, keluarga yang ada di dekatnya selalu menguatkan dirinya dan selalu mengingatkan agar bersyukur dengan apa yang sudah diberikan. Apalagi masih diberi kesempatan untuk melihat keindahan dunia ini. Berjalannya waktu, Michelle berangsur-angsur pulih, walaupun harus melakukan terapi untuk menghilangkan trauma dan rasa sakit yang ada di tubuhnya dari bekas operasi yang sudah dilakukan. Ibunya yang selalu menemani Michelle berbanding terbalik dengan sang ayah yang belum pernah ia lihat semenjak dia siuman. Ada sedikit rasa kecewa dan berulang kali ia bertanya kepada ibunya pergi kemana sang ayah. Namun ibu hanya diam dan menitikkan air mata ketika Michelle bertanya keberadaan sang ayah. Udah, yang penting kamu sembuh dulu. Begitulah ucapan yang selalu ia dengar dari ibunya ketika bertanya keberadaan sang ayah. Ketika Michelle benar-benar sembuh dan sudah bisa beraktivitas seperti biasanya, terhitung sudah 1,5 tahun lamanya semenjak dia siuman tidak melihat sang ayah. Ibunya yang sudah meninggalkan sang ayah juga tidak mengetahui keberadaan ayahnya. Michelle merasa sudah tidak sanggup. Michelle merasa sudah tidak dianggap sebagai anak oleh ayahnya, dan begitu sebaliknya. Bahkan rasa benci selalu ada di dalam benaknya ketika nama ayahnya terdengar di telinga manisnya. Tetapi sebagai seorang anak dan dalam hati kecilnya masih ingin bertemu dengan ayahnya. Walaupun aku tuh benci, tapi ya kok sebegitunya. Ya masa dari aku sakit sampai aku belajar jalan, gak pernah sekalipun lihat. Telepon pun gak pernah sama sekali. Begitulah kalimat yang keluar dari mulut Michelle dengan matanya yang menahan air mata. Beriringan dengan Michelle yang masih berharap ayahnya untuk datang, Michelle merasakan ada sesuatu yang berbeda dari dirinya setelah kecelakaan itu. Michelle merasa indera keenamnya seperti terbuka dengan sendiri secara Michelle merasa indera keenamnya seperti terbuka dengan sendiri secara perlahan. Dari awalnya yang merasakan bayangan, lama-kelamaan bayangan itu menjadi bentuk dan berbagai macam bentuk yang menakutkan. Awalnya takut, tapi bingung juga bisa lihat. Tiba-tiba aja dan itu kayak tiap hari tuh nambah-nambah terus. Dulu mah cuma ngerasa ada bayangan, tapi lama-lama jadi kayak berbentuk. Kadang kaget, tapi udah terbiasa sih sekarang. Michelle yang awalnya sempat takut dengan kemampuannya mencoba untuk mengontrolnya sendiri. Dia ingin bercerita dengan ibunya, namun takut akan membuat ibunya panik. Hingga suatu hari sang eyang menemuinya, dan betapa kagetnya Michelle mendengar perkataan dari eyangnya. Untung kamu masih hidup, Le. Maaf ya, Mbah gak bisa bantu kamu. Mbah juga gak kuat buat ngelawan ayahmu. Dengan nada bergetar sambil memegang tangan Michelle dengan eratnya. Michelle benar-benar tidak tahu maksud dari perkataan eyangnya itu. Michelle bingung melihat sang eyang yang kemudian menangis dan meminta maaf atas segala sesuatu yang terjadi, bahkan menunduk di hadapannya. Dia yang tak tega membangkitkan sang eyang dan mencoba menenangkan untuk menjelaskan maksud dari perkataan tadi. Beberapa menit setelahnya, sang eyang yang sudah mulai tenang bercerita bahwa kejadian yang dialami Michelle sebenarnya adalah perbuatan dari ayahnya. Secara tidak langsung, Michelle dijadikan tumbal pesugihan oleh ayahnya sendiri. Namun karena kehendaknya, Michelle masih diberikan kesempatan untuk hidup, dan alasan itulah sang ayah tidak berani menemuinya. Inilah maksud dari eyangnya yang selalu menjaganya dan mendapatkan perlakuan istimewa daripada kedua adiknya. Sang eyang juga menjelaskan
Efek dari kegagalan tumbal itu membuatnya punya kemampuan lebih. Bahkan sang Eyang juga menceritakan teman ayahnya yang membuat ayahnya salah arah. Ketika ditanya teman yang mana, sang Eyang menjawab, gerombolan orang yang selalu memakai pakaian serba hitam. Itulah yang dimaksud Eyangnya. Sang Eyang juga mengetahui kebiasaan ayahnya yang sering pergi dari malam hari hingga subuh. Uniknya Eyang juga mengetahui kejadian di mana sang ibu menemukan sebilah keris yang terbalut kain di atas jendela kamar. Michelle yang mendengar semua itu sangat shock dan tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Shock banget sih, tapi bingung mau percaya atau enggak waktu itu. Ya aku gak habis pikir yang bisa tahu semuanya. Padahal kita itu gak pernah cerita sama sekali soal gangguan sama kebiasaan ayahku. Ya aku juga tahu sih, Eyang emang bisa, tapi kok bisa sedetail itu. Sang Eyang hanya menitip pesan kepada Michelle agar segera mencari obat ataupun orang yang mampu melawan kekuatan ayahnya. Dan Eyang memberikan sebotol air putih untuk digunakannya mandi dan minum setiap pagi. Sampai di sini dulu cerita keluarga korban pesugihan part 1. Apakah bisa Michelle menyadarkan ayahnya itu dari belenggu pesugihan? Ditunggu part keduanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini.